Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Zulkarnain, dosen D4 Teknologi Industri Cetak Kemasan Politeknik Negeri Jakarta, akan memaparkan terkait PDD UKTPT bidang pengajaran pada mata kuliah proses produksi di Prodi Teknologi Industri Cetak Kemasan Politeknik Negeri Jakarta. Mata kuliah ini, proses produksi, ini berada di semester 3 dengan SKS sebanyak 2. Lalu deskripsi mata kuliah yaitu mengenai proses produksi yang terkait dengan industri printing dan packaging. Adapun capaian pembelajarannya yaitu menguasai pengetahuan tentang metode dan pelaksanaan proses produksi cetak kemasan yang sistematis dan terintegrasi. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu memahami kegiatan-kegiatan proses produksi dan menerapkan alat-alat baik pendekatan kualitatif maupun kuantitatif dan menganalisis proses produksi pada sektor industri kemasan. Materi mata kuliah pada mata kuliah proses produksi, yang pertama ada dasar-dasar proses produksi, kemudian proses produksi pulp and paper, lalu ada juga desain kemasan sebagai proses produksi. Ya, di mata kuliah ini desain kemasan sebagai bagian dari proses produksi. Selanjutnya ada analisis proses produksi cetak kemasan. Nah, di sini akan membahas bagaimana aliran dari proses cetak rotografur, flexografi, sablon, digital printing, offset. Selanjutnya perancangan aliran proses produksi, sistem kerja dalam proses produksi, dan proses produksi dan pengendalian produk manufaktur. Mengenai komponen penilaian, ini berdasarkan peraturan dari PNJ bahwa tugas dan kuis sebesar 30%, lalu UTS 30%, dan UAS 40%. Referensi dalam mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, buku yang saya tulis sendiri, buku ajar, yang berjudul Mengungkap Proses Produksi Kemasan yang diterbitkan oleh PNJ Press. Dan selanjutnya juga ada dari buku-buku lainnya sebagai sumber untuk mata kuliah ini. Nah, pada PDD UKTPT ini, saya akan memperlihatkan micro teaching pada mata kuliah proses produksi pertemuan pertama dengan pembahasan mengenai dasar-dasar proses produksi. Nah, dalam SAP micro teaching ini terdiri dari pendahuluan, penyajian, dan penutup. Selanjutnya pada mata kuliah ini juga terdapat tugas mandiri sekaligus sebagai tugas akhir dari mata kuliah proses produksi, yaitu artikel atau penulisan artikel proses produksi, yang mana dalam penilaiannya ada aspek ringkasan laporan sebesar 10%, kemudian penggambaran topik permasalahan sebesar 10%, kemudian kejelasan dan runtutan penulisan metode 10%, yang terbesar adalah kemampuan mahasiswa menganalisis isi artikel yaitu 40%, lalu ada kesimpulan 10%, dan penggunaan referensi citasi sebesar 20%. Lalu untuk rubrik penilaian, ini ada 4 skala penilaian pada masing-masing aspek penilaian. Aspek penilaiannya ada 6 dengan skala 1 sampai 4. Selanjutnya, mari kita akan lihat micro teaching pada mata kuliah proses produksi dengan pembahasan mengenai dasar-dasar proses produksi selama kurang lebih 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi juga, alhamdulillah kita ketemu di mata kuliah proses produksi pertemuan pertama. Mudah-mudahan yang hadir di sini sehat-sehat selalu dan selalu sehat. Baik, sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, saya mau cek presensi dulu. Silakan kameranya semua on cam. Ya, saya cek pertama, Valerie. Hadir, Pak. Terima kasih Valerie. Nada Nabila. Hadir, Pak. Selanjutnya, Muhammad Rangga. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Afnita Mutiara. Hadir, Pak. Fadilah Yunisa. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Aulia Amri. Nggak hadir, Pak.
Hadir juga. Oke. Dimas Priyo Wicaksono. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Nurlita Pratiwi. Hadir, Pak. Selanjutnya Via Azhar. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Hanin Wendo. Hadir, Pak. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Baik, kita mulai pertemuan pertama dari mata kuliah proses produksi yang bertema dasar-dasar proses produksi. Adapun capaian pembelajaran pada pertemuan ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami makna proses produksi. Yang kedua, mampu memahami klasifikasi proses produksi. Sebelum lebih lanjut, coba jawab pertanyaan ini. Proses produksi apa saja yang ada di industri printing dan packaging berdasarkan teknologi proses yang digunakan? Ya, ini sesuai dengan prodi kita ya, printing dan packaging. Kira-kira apa? Siapa yang bisa jawab? Sebutkan nama, kemudian jawab. Silakan. Ayo, siapa Nama lebih dulu? saya Nurlita Pratiwi, teknologi printing cetak offset, Pak. Oke, teknologi printing, proses produksi berbasis cetak offset ya. Oke, ada lagi yang lain? Siapa yang bisa jawab? Saya, Teknologi Pak. berbasis cetak offset, baru satu, apa lagi? Saya, Pak Agnita Ya. Mutiara. Ya. Teknologi flexografi, Pak. Oke, proses produksi berdasarkan teknologi rotografi, rotografer ya. Oke, udah dua, ada lagi yang lain? Flexografi. Saya Pak. Ya. Fadila Yunisya, Pak. Oke, Fadila, silakan Fadila. Proses produksi berdasar teknologi rotografer, Pak. Oke, rotografer. Udah berapa jadinya Fadila? Yang dijawab tadi. Ada rotografer, Flexo sama offset. flexo sama offset. Oke, 3. Ada lagi yang lain? Saya Silakan jawab. Lutfia. Ya. Teknik screen printing atau digital printing. Oke, proses produksi berdasarkan seri printing. Terima kasih Via. Udah 4 ya. Ada lagi yang lain? Siapa yang bisa sebutkan lagi? Kalau gini, saya tanya, kalau misalkan desain kemasan itu bagian dari proses produksi bukan? Kira-kira. Siapa yang bisa jawab? Atau saya tanya langsung ya? Hanin Wendo, gimana? Ya, Pak. Saya izin jawab, Pak. Ya, Untuk silakan. desain itu menurut saya termasuk bagian dari produksi juga, Pak. Oke, good. Bisa kasih tahu kenapa termasuk proses produksi? Karena meskipun itu termasuk bagian pre-press, Pak, nanti akan berkelanjutan dan berkesinambungan dengan proses cetak itu sendiri, Pak. Ya, selain itu juga karena dalam proses desain itu ada nilai tambah yang diberikan. Oke, good semuanya. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan bahas konsep dari proses produksi yang secara umum ya. Nanti kita kaitkan dengan prodi kita yaitu yang terkait dengan industri printing dan packaging. Dimulai dari definisi proses produksi. Proses. Apa itu proses? Proses adalah suatu cara, metode, atau teknik bagaimana mengubah sumber-sumber yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan kekayaan alam untuk memperoleh suatu hasil yang optimal. Sementara itu, definisi produksi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan menghasilkan barang dan jasa dengan cara mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi sehingga barang tersebut memiliki nilai tambah. Nah, kalau dua kata ini digabungkan, maka definisinya menjadi proses produksi adalah cara, metode, serta teknik untuk menciptakan, mengolah, atau memberikan nilai bagi suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber daya. Sumber daya ini yang dikenal dengan 4M, yaitu man, mesin, material, dan money. Belakangan bertambah menjadi 5M, 6M. Nah, di samping itu, proses produksi juga bisa didefinisikan sebagai serangkaian langkah-langkah yang digunakan untuk mentransformasi input menjadi output yang mempunyai nilai tambah. Jadi poinnya di sini ya, ada rangkaian yang memberikan nilai tambah. Nah, desain kemasan itu juga termasuk proses produksi karena di situ ada proses pemberian nilai tambah. Lalu tujuan dari proses produksi yang pertama yaitu pastinya untuk menghasilkan suatu produk. Ya, produk di sini dalam arti bisa barang, bisa juga jasa ya. Bisa tangible, bisa juga intangible. Kemudian yang kedua untuk menjaga keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Ya, perusahaan itu akan hidup kalau ada proses produksinya. Ya,
proses produksi yang dimaksud ini dalam arti luas ya. Bisa barang, bisa jasa. Selanjutnya yang ketiga, untuk memberikan nilai tambah atau value terhadap suatu produk. Ya, apapun proses yang memberikan nilai tambah itu adalah proses produksi. Bahkan proses pencatatan pun ya, kalau memang itu bisa memberikan nilai tambah, maka itu adalah bagian dari proses produksi. Yang keempat, untuk mengganti produk yang rusak, kadaluarsa ataupun telah habis. Kadang-kadang di industri ditemui produk-produk yang rusak. Tapi ketika produk rusak itu bisa dikerjakan ulang atau rework, maka itu termasuk proses produksi. Selanjutnya, untuk memenuhi permintaan pasar, baik pasar domestik maupun pasar internasional, lalu untuk mendapatkan keuntungan sehingga tercapai tingkat kemakmuran yang diinginkan, dan terakhir, merangsang tumbuhnya usaha produksi lainnya sehingga dapat mengurangi pengangguran. Ini biasa kita temuin pada apa nih, produk mie instan, kopi gitu ya. Dengan adanya pabrik atau produksi mie instan, kopi, kopi dalam kemasan saset ya, itu ternyata bisa memberikan usaha-usaha lainnya, sehingga muncullah warung-warung kopi ya, kedai kopi, bahkan ada Starling ya, Starbucks keliling atau dikenal juga dengan istilah calling ya, kopi keliling. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada klasifikasi proses produksi. Apa aja? Yang pertama, klasifikasi proses produksi berdasarkan ketersediaan waktu. Nah, ini dibagi menjadi 3. Ada proses produksi pendek, panjang, dan kontinu. Yang pendek ini yaitu proses produksi yang cepat, yang dapat langsung menghasilkan barang atau jasa yang dapat dinikmati oleh konsumen. Contohnya apa? Contohnya seperti makanan, pembuatan garam, gula merah. Ya, intinya prosesnya nggak panjang, pendek. Dalam waktu hitungan jam atau hari bisa diperoleh hasilnya. Kemudian yang proses produksi panjang, ini proses yang membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menghasilkan sebuah produk yang dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya adalah seperti menanam padi, membangun gedung, membuat kendaraan. Nah, ini kan hitungannya bisa bulan, bahkan hitungan tahun ya. Kita lanjut ya. Nah, proses produksi yang ketiga yaitu continue, yaitu proses produksi yang mengelola bahan-bahan secara berurutan dengan beberapa tahap dalam pengerjaan sampai menjadi barang jadi. Artinya, proses ini diawali dengan memproduksi barang baku, barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi. Contohnya apa? Contohnya seperti produksi gula, karet, kertas, plastik film, kemasan, dan lain sebagainya. Maaf, Pak, udah habis 10 menit. Yang ketiga, yaitu proses produksi kontinu. Proses produksi kontinu ini merupakan proses produksi yang mengolah barang-barang secara berurutan dengan beberapa tahap dalam pengerjaan sampai menjadi barang jadi. Artinya, proses ini diawali dengan memproduksi bahan baku maksudnya, barang setengah jadi, sampai menjadi barang jadi. Contohnya apa? Yaitu produksi gula, karet, kertas, film, kemasan, dan lain-lain. Oke, ini kalau saya tanya, kira-kira gambar ini termasuk proses produksi apa? Continue, Pak. Continue. Ada tulisannya ya. Oke, ini adalah pabrik flexible packaging ya. Mesinnya mesin apa nih? Saya mau tahu ini mesin apa? Ilustrasi dari mesin apa? Saya coba jawab, Pak. Ya, silakan. Saya Hanin, Pak. Ya, Hanin. Ini dari mesin fotografer, Pak. Oke, terima kasih Hanin, mesin fotografur. Yang kedua, proses produksi berdasarkan wujud proses produksi. Nah, ini dibagi menjadi 5. Oke. Yang pertama ada kimiawi, yaitu suatu proses produksi yang di dalamnya ini dibutuhkan proses analisis atau sintesa serta senyawa kimia. Proses produksi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang sifat produknya membutuhkan adanya perubahan-perubahan kimiawi dalam pelaksanaan proses produksinya. Yang kedua, proses produksi perubahan bentuk, yaitu proses produksi yang ada perubahan bentuk di dalamnya terdapat perubahan bentuk dari input menjadi output. Kita lanjutkan. Yang ketiga ada proses produksi assembling, yaitu proses produksi yang di dalamnya proses produksinya itu lebih memprioritaskan pada proses perakitan dari komponen-komponen suatu produk. Nah, komponen-komponen itu
bisa hasil dari produksi perusahaan lain, bisa aja, atau beli dari perusahaan lain. Kita lanjut. Yang keempat, proses produksi transportasi. Nah, mungkin mungkin ada yang baru tahu ya mungkin ya, bahwa transportasi itu juga merupakan bagian dari proses produksi. Yaitu suatu proses dengan menciptakan jasa pemindahan barang ataupun manusia. Dengan adanya jasa pemindahan barang atau manusia, maka ini akan mempunyai nilai tambah atau nilai kegunaan serta memberikan manfaat. Nah, makanya dia disebut juga dengan proses produksi. Yang kelima, proses produksi penciptaan jasa administrasi, yaitu suatu proses produksi yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan atau lembaga lain yang memerlukannya. Nah, perusahaan semacam ini umumnya memberikan metode penyusunan, penyimpanan, dan penyajian data informasi kepada perusahaan lain yang memerlukan. Nah, kalau ini, oke, saya bisa jawab menurut apa namanya gambar ini, ya, berdasarkan gambar ini, termasuk jenis proses produksi apakah ini? Pilihannya, apakah kimiawi? Ya, Saya Pak, ada Nabila. Jawabannya proses produksi perubahan bentuk. oke, proses produksi perubahan bentuk. Terima kasih Nabila. Berarti bisa kita lanjutkan ya. Yang ketiga, yaitu jenis proses produksi berdasarkan aliran produk. Ini dibagi menjadi 5. Sebenarnya awalnya itu cuma ada 3 ya. Cuma dalam perkembangan industri akhirnya bisa muncul jenis-jenis proses produksi lainnya. Oke, 3 yang pokok yaitu job shop, kemudian ada flow shop, dan ketiga ada proyek. Nanti dalam perkembangannya ada yang namanya batch production, ada juga yang namanya continuous production. Baik, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari job shop. Apa itu job shop? Job shop adalah jenis aliran proses produksi yang digunakan untuk produk-produk dengan jumlah produksi yang sedikit, tapi banyak modelnya, banyak variannya. Dan jenis ini disebut juga dengan custom made. Kenapa? Karena harus mengikuti desain unik dan spesifikasi khusus yang diminta pelanggan ya, sesuai dengan waktu dan biaya dan kesepakatannya ya. Contoh produk-produk yang menggunakan job shop ini adalah seperti pabrikasi yang menerima pesanan dan pembuatan peralatan desain khusus. Pabrik pakaian bisa juga, dan kalau di kita ya di printing dan packaging tentunya adalah percetakan kemasan. Yang kedua ada jenis flow shop production, yaitu proses produksinya yang dalam prosesnya yang digunakan untuk produk-produk yang dirakit atau diproduksi dalam jumlah banyak dan berturut-turut. Udah banyak berturut-turut. Oke. Jenis flow shop ini yaitu menggunakan jalur produksi untuk memproduksi produk-produknya. Dia udah punya jalurnya sendiri. Semua produk yang diproduksi dengan standar ya, udah punya standar dan prosesnya juga sama ya karena berulang. Proses flow shop ini sering disebut juga dengan istilah mass production atau produksi massal. Apa karakteristiknya? Yang pertama yaitu memiliki standarisasi produk dan urutan proses yang pasti ya, karena produknya yang dibuat ya itu lagi tinggal diulang-ulang ya. Kemudian yang kedua, menggunakan mesin dan peralatan kerja khusus. Nah, ini kebalikan dari job shop. Kalau job shop mesinnya umum, produknya khusus. Tapi kalau ini mesinnya khusus ya. Produknya bisa banyak ya. Outputnya juga tinggi. Yang ketiga, volumenya tinggi ya. Volume produksinya tinggi. Yang keempat, siklus produksinya lebih pendek. Kenapa? Karena kalau pekerjaan berulang-ulang, maka pabrik akan menemukan cara yang lebih efisien dan efektif. Nah, dan pada akhirnya siklusnya bisa menjadi lebih pendek ya. Kemudian yang kelima, perencanaan dan pengambilan produksi lebih mudah dilakukan ya, karena produknya cenderung sama ya. Kemudian yang keenam, penanganan material dapat dilakukan secara otomatis. Nah, saking berulang-ulangnya, jadi pekerjaan yang bisa dilakukan manusia itu bisa juga dikerjakan oleh mesin atau robot. Contohnya apa? Contoh dari flow shop yaitu industri pakaian jadi ya, ataupun industri elektronik seperti televisi, smartphone, DVD player, laptop, termasuk juga industri perakitan mobil. Yang ketiga, yaitu jenis proses produksi berdasarkan aliran produk. Yang ketiga yaitu proyek atau project, yaitu proses produksi yang biasanya diaplikasikan pada produk-produk yang agak rumit
dan dibatasi oleh waktu penyelesaiannya. Fungsi-fungsi yang ada pada organisasi jenis ini, pada proyek ini, seperti perencanaan, pembelian, desain, produksi, dan pemasaran harus diintegrasikan dengan baik. Harus juga sesuai dengan urutan tahap dan waktu penyelesaian yang sudah disepakati. Nah, urutan dalam proses produksi proyek ini harus sudah apa namanya bisa mencapai target penyelesaian akhir sesuai dengan kesepakatan. Nah, tujuan dari job shop jenis ini, tujuan dari proses produksi job shop ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan khusus pelanggan. Pada umumnya, proses produksi job shop ini tidak menggunakan jalur produksi. Ya, kenapa ya? Karena custom ya, namanya juga custom. Karena beda pelanggan, beda produk, nah bisa jadi beda juga urutan proses produksinya. Makanya dia nggak punya jalur produksi khusus. Apa karakteristiknya? Yang pertama, memiliki ragam produk atau varian yang banyak, namun rendah volumenya. Kedua, menggunakan fasilitas mesin-mesin yang umum ya. Mesin-mesinnya sih umum gitu ya, tapi produknya khusus. Yang ketiga, tenaga kerja harus terampil dan dapat menerima tantangan pekerjaan atas keunikan produk yang dikerjakannya. Yang keempat, memerlukan persediaan bahan dan peralatan yang banyak, karena saking customnya produk yang bisa dibuat. Kemudian yang kelima, memerlukan perencanaan yang sangat terperinci terhadap setiap permintaan dan kebutuhan. Karakteristik dari proses produksi proyek ini yaitu memiliki fleksibilitas yang tinggi, namun volume produksinya sangat rendah. Ya, bisa jadi volume produksinya cuma satu. Ya. Contohnya apa? Pembangunan jembatan cuma satu, gitu. Atau konser musik, satu konser musik. Gitu. Biasanya produk atau yang apa namanya yang diproduksi ini diletakkan pada tempat yang tetap, ya, tidak berpindah-pindah. Dan semua sumber daya yang diperlukan akan dibawa ke tempat tersebut. Contohnya sistem produksi seperti kapal, kemudian bangunan jembatan, gedung, dan juga termasuk mesin-mesin besar. Semua sumber daya akan dikerahkan ke situ ya, untuk menyelesaikan satu atau beberapa produk yang akan dibuat. Selanjutnya yang keempat ada jenis batch production, yaitu proses produksi yang termasuk repetitive production. Nah, ini serunya ini batch production ini dia berada antara job shop dan flow shop ya, tengah-tengah. Standarisasi produk pada batch production ini lebih baik dan volume produksinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan job shop. Nah, tapi volumenya lebih rendah dan tidak selalu terstandarisasi seperti flow shop. Nah, makanya dia disebut tengah-tengah nih antara job shop dan flow shop. Metode produksinya gimana? Mirip dengan proses produksi pada sistem job shop. Perbedaannya terletak pada jumlah atau volume yang akan diproduksinya yang lebih banyak dan berulang-ulang. Apa karakteristiknya? Yang pertama, waktu produksi lebih pendek. Kemudian tempat dan mesin lebih fleksibel. Yang ketiga, tempat dan mesin diatur untuk memproduksi produk-produk dalam bentuk batch dan diubah lagi pengaturannya untuk batch berikutnya. Dan terakhir, waktu dan biaya ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan job shop ya, karena volumenya besar ya. Oke, selanjutnya continuous production. Ini yang kelima ya. Ini aliran produk, yaitu sistem produksi yang proses produksinya berkesinambungan, yaitu terus-menerus dan berulang-ulang. Fasilitas produksi ini disusun sesuai dengan urutan operasi dari proses pertamanya hingga menjadi produk jadi dengan aliran material yang konstan. Jalur produksinya atau line production biasanya dialokasikan hanya untuk satu jenis produk saja. Agak mirip dengan proyek ya. Apa karakteristiknya dari continuous production? Yang pertama, semua tempat atau pabrik atau mesin atau peralatan didedikasikan khusus untuk satu jenis produk ini. Yang kedua, material ditangani secara otomatis. Selanjutnya, proses produksi mengikuti urutan yang telah ditentukan. Perencanaan pengendalian dilakukan secara rutin dan biaya per unit ini cenderung lebih rendah karena volume produksinya yang tinggi. Contohnya apa? Continuous production ini contohnya. Ada yang tahu ini pabrik apa? Siapa yang bisa jawab? Sebutkan nama dulu. Ya, langsung aja jawab. Sebutkan nama, kemudian jawab. Ini pabrik Pak, apa? saya Hanin, Pak. Ya, silakan Hanin. Pabrik kertas, Pak. Pabrik kertas, ya. Oke, ini masih dalam bentuk gulungan kertasnya ya. Ini termasuk jenis continuous production. Kita lanjut
jenis proses produksi yang keempat, yaitu berdasarkan jenis pelanggan. Dibagi dua, ada yang MTO atau make to order, ada juga yang MTS, make to stock. Apa itu MTO? MTO adalah jenis proses produksi yang mengatur proses pembuatan berdasarkan angka permintaan dari pelanggan. Ciri-cirinya apa? Produk yang diproduksi setelah menerima pesanan dari pelanggan. Ya. Jadi harus ada pesanan dulu baru diproduksi. Kalau nggak ada pesanan, dia nggak akan produksi. Perusahaan dapat menyesuaikan produk dengan kebutuhan pelanggan sehingga pelanggan dapat memperoleh produk yang diinginkan. Selanjutnya, perusahaan hanya melakukan manajemen persediaan bahan baku serta mentahan desain produknya aja. Dan proses produksi ini dilakukan ketika perusahaan mendapatkan pesanan dari pelanggan. Ya, ciri-ciri utamanya harus ada pesanan. Kalau nggak ada pesanan, nggak bisa produksi. Nah, MTO ini tentu punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat menghindari kerugian pengeluaran biaya produksi akibat tidak ada transaksi. Ya kan, kalau nggak ada pesanan bikin produk, ya itu kan jadi pemborosan kan, versinya MTO. Kemudian kekurangannya yaitu waktu produksi yang lebih lama karena harus menunggu pesanan dari pelanggan. Tapi kalau misalkan order atau pesanan dari pelanggan itu banyak, itu nggak ada masalah, nggak jadi kekurangan justru. Contohnya apa? MTO, yaitu seperti hadiah wisuda, buket bunga, hampers. Nah, kalau di kita apa, di prodi kita? Contohnya produk-produk kemasan, ya. Itu kan diproduksi kalau ada pesanan. Kita lanjut ya. Berikutnya yang kedua, ada jenis MTS, make to stock, yaitu jenis proses produksi yang menghasilkan produk sebelum adanya permintaan atau pesanan dari pelanggan. Nah, ciri-cirinya, produk diproduksi sebelum adanya permintaan pesanan dari pelanggan. Ya. Kenapa ya? Karena perusahaan walaupun belum dipesan, perusahaan bisa nyetok. Perusahaan harus memperkirakan jumlah stok yang dibutuhkan berdasarkan data penjualan di masa lalu. Biasanya 12 bulan ke belakang biasanya ya. Kemudian yang ketiga, produk-produk yang dihasilkan biasanya berupa barang-barang yang memiliki permintaan yang stabil dan dapat diprediksi. Contohnya seperti produk makanan, minuman, mainan, dan lain sebagainya. Perusahaan juga harus memiliki gudang yang cukup besar untuk menyimpan stok barang jadi. Namanya juga make to stock ya, berarti harus ada tempat buat stok ya, buat menyimpan. Nah, MTS ini punya kelebihan dan kekurangan tentunya. Apa kelebihannya? Yaitu dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan cepat. Kenapa? Karena udah ada stoknya kan? Karena stoknya juga udah tersedia di gudang. Tapi kekurangannya yaitu resiko persediaan yang lebih besar karena perusahaan harus memproduksi produk tanpa adanya permintaan yang pasti. Nah, ini yang harus diminimalisir dalam MTS ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau ini kira-kira jenis proses produksi apa? MTO atau MTS? Ya, sebutkan nama dulu. Ya, Pak Valeri, Pak. Ya, Valeri silakan. Make to order. MTO. Oke, terima kasih Valeri. Nah, kalau ini jenis proses produksi apa? Produsen kemasan ya. Produsen kemasan. MTS, Pak. Kemasan ini kalau jangan cuma lihat gambar tapi lihat ini juga tulisan. Apakah ya, produsen kemasan? Saya, Pak. Ya. MTO. MTO. Kalau dari sisi produsen ya. Tapi kalau dari sisi brand owner, tentu ini adalah jenis proses produksi MTS, Pak. Iya, MTS. Oke, good. Terakhir, termasuk jenis apa ini? Saya Pak Dimas Priyo Wicaksono. Itu proses produksi job shop Pak, karena mesin cetak. Job shop? Ya, bisa juga. Selain job shop, apa lagi? Betul, terima kasih Dimas. Make to order, Pak. Oke, make to order juga. Ya, bisa aja tetap pabrik dia punya punya beberapa jenis proses produksi ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya temanya adalah mengenai proses produksi pulp and paper. Ya, sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Oke. Saya ucapkan terima kasih semuanya sudah menyimak dengan baik. Semoga ya semua yang hadir di sini sehat-sehat selalu dan selalu bertambah ilmunya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih kembali. Yuk, mari.